Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agung Pitramana, seorang praktisi hukum. Saya akan berbagi cerita tentang klien-klien saya yang kemarin menghadapi kasus-kasus mereka. Jadi beberapa waktu yang lalu telah datang ke kantor saya, klien saya dengan permasalahan rumahnya yang akan dilelang. Dia sudah terlambat sekian tahun mungkin atau prestasi dengan hutang di sebuah lembaga keuangan yang mana hutang tersebut tidak dapat dibayar karena gali lubang tutup lubang, ataupun pertama hutang di lembaga keuangan sekian dengan nominal sekian, kemudian tidak dapat membayar, kemudian dialihkan ke lembaga keuangan lainnya atau lembaga perbankan lainnya, kemudian tidak bisa membayar, kemudian di take over dengan pinjaman yang lebih besar. Jadi sudah umum ketika para debitur ataupun mungkin itu cara kreditur juga, bahwa ketika melihat jaminan ataupun sertifikat jaminan itu nilainya masih cukup besar daripada pinjaman, maka mereka akan menawari hutang yang lebih besar. Jadi dengan cara menutup di bank tertentu dengan menawari lebih besar pinjaman. Selama itu nilainya masih menguntungkan mereka, mereka akan memberikan itu. Jadi kalau bahasa perbankannya adalah take over. Mungkin analoginya Bapak Ibu mempunyai hutang 100 juta, tapi Bapak Ibu mempunyai jaminan senilai 1 M. Ketika Bapak Ibu macet di bank itu, maka akan ada bank lain yang menawari. Ataupun kolektor dari bank tersebut memberikan solusi. Oh, ini bisa, tapi nanti dilakukan di bank lain, diselesaikan di bank lain. Seperti itu. Jadi akan dilakukan penyelesaian di bank ini dengan penutupan sejumlah 100 juta, namun Bapak Ibu mempunyai hutang yang lebih besar di bank lain senilai 200 juta. Jadi sertifikat nanti akan berpindah, Bapak Ibu akan mempunyai hutang lebih besar dengan selesai di bank yang pertama atau lembaga keuangan yang pertama. Jadi hal tersebut dapat berlangsung berulang-ulang, seperti dengan cerita dari klien saya tersebut, bahwa dia sudah 3 kali pindah lembaga keuangan. Jadi dengan take over. Dan di bank yang pertama dan kedua bahkan ketiga sudah ada penambahan. Jadi akad baru. Jadi dulu pertama hutang 50, karena tidak mampu maka dihutangi lagi 100 dengan tetap satu bank, namun dengan akad baru, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mereka menawarkan pinjaman dengan menutup pinjaman yang lama. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dari lembaga keuangan tersebut untuk mengamankan posisi jabatan mereka ketika mereka masih menjabat di daerah tersebut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya perlu diketahui bahwa nilai prestasi dari sebuah bank itu adalah dilunasinya tagihan atau lancarnya tagihan. Jadi ketika ada nasabah yang macet, mempunyai tunggakan tagihan, maka dia akan ditawari bagaimana cara melunasi angsuran atau membayar angsuran sesuai dengan waktu dengan cara pinjaman lagi. Nah, untuk mendapatkan prestasi tersebut, biasanya pegawai-pegawai dari lembaga keuangan tersebut akan menawarkan pinjaman-pinjaman yang bisa pinjaman baru ataupun take over dari bank lain untuk mengamankan posisi mereka. Jadi hal itu yang dilakukan. Nah, sampailah cerita ketika jaminan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dalam arti tidak dapat di take over lagi. Lembaga keuangan lainnya merasa itu sudah mentok dengan nilai jaminan. Limit dari lelang tersebut sudah dibuka dengan nilai
sekian ratus juta, kemudian sudah dipampang foto di online, sudah di surat kabar, sudah diberitakan terhadap rumah tersebut dilelang. Diberitahukan bahwa terhadap lelang tersebut hanya dapat dilakukan pembatalan dengan cara pelunasan 1 bulan sebelumnya. Dan ketika itu dia datang di kantor saya dengan asumsi bahwa uang setengah daripada pinjaman dia dapat mengeluarkan jaminan tersebut dan membatalkan lelang. Dan tentu saja kesiapan keuangan setengah daripada hutang tersebut, kalau menurut saya itu adalah hal yang tidak logis. Ketika masa sih dari lembaga keuangan akan membatalkan lelang cuman dibayar setengah dari nilai pinjaman tersebut. Akhirnya saya antarkan ke lembaga keuangan tersebut, saya ketemu dengan head dari marketingnya, mereka melakukan dialog, dan intinya mereka menyatakan tidak bisa. Terus akhirnya saya ke supervisornya, mereka menyatakan tidak bisa. Saya ke manajernya, mereka merasa tidak bisa, dan saya langsung ke direktur daripada lembaga keuangan tersebut. Yang intinya direktur tersebut dapat membantu dengan jalan adalah pembayaran pokok. Jadi pada prinsipnya pembayaran pokok daripada pinjaman tersebut dapat membatalkan dilakukannya pelelangan. Kemudian saya nego-nego sampai 24 jam sebelum dilakukannya pelelangan. Dan baru deal uang tersebut kita transferkan adalah 1 jam sebelum pelelangan. Jadi yang perlu diketahui, Bapak Ibu dapat membatalkan lelang itu sebenarnya adalah 1 jam dari dilakukannya pelelangan. Jadi suatu hal yang dramatik ya. Saya harap Bapak Ibu semua tidak akan menjumpai permasalahan tersebut. Namun pada prinsipnya hal itu benar-benar telah terjadi terhadap klien saya, yang mana dia mendapatkan penagihan hutang, mendapatkan ancaman pelelangan yang sampai benar-benar sudah didaftarkan di kantor pelelangan, yang mana hal tersebut sudah sampai batas terakhir dan hal tersebut bisa dilakukan ternyata. Jadi dengan deal pembayaran pokok di 1 jam sebelum pelelangan, lelangnya akhirnya batal dan jaminan tersebut bisa diselamatkan. Jadi nilai jaminan sekitar 1 miliar, nilai pokok yang kita bayarkan adalah sekitar 500 juta. Padahal hal tersebut sudah ada penawarnya yang sudah membayarkan DP di situ. Jadi itu sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu tetap semangat. Tentu saja ketika mendapat masalah tersebut, usahakan sampai titik darah penghabisan sebelum dilakukannya jam lelang tersebut. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan permasalahan yang mungkin sama, bahwa ada jaminan Bapak Ibu semua yang akan dilelang, usahakan sampai mati-matian bahwa hal tersebut akan tetap bisa kita selamatkan sampai detik terakhir daripada hari dan jam pelelangan. Oke, tetap stay tune di channel saya. Kenali hukum, jauhi hukuman.